Selamat bertemu kembali dalam Tuhan. Nah, pagi hari ini ayat bacaan yang saya bawakan adalah dalam kitab Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Saya bacakan buat saudara. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Nah saudara, apa yang kita pelajari daripada ayat bacaan hari ini adalah bahwa Yesus itu adalah pujaan hati ataupun permata hati dalam kehidupan kita. Memang setiap orang punya perspektif yang berbeda-beda, tetapi kalau saudara mengerti, bagi seorang Maria, Yesus adalah pusat segala-galanya. Yesus adalah sesuatu yang membuat hidupnya itu tertarik, dan Yesus adalah daya tarik hidupnya. Alkitab mengatakan bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Jadi di mana Maria ini menilai bahwa Yesus adalah harta yang terutama dan terpenting dalam hidupnya. Karena itu dia tidak melepaskan momen di mana keberadaan Yesus atau kehadiran Yesus di rumahnya itu dia harus perhatikan baik-baik, dan dia harus menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya, karena tidak setiap saat Yesus muncul di rumahnya. Mungkin bagi beberapa orang dia berkata, buat apa menjadikan Yesus sebagai permata hati? Lebih baik kita memiliki harta-harta yang lain. Lebih baik kita bekerja mendapatkan sebuah penghasilan yang lain. Ngapain ngurusin Yesus? Tapi saudara dan saya, di dalam kehidupan kita ingin bahwa kedepannya kita mendapatkan pujian daripada pencipta kita. Kita ingin mendapatkan sebuah penghargaan daripada pembentuk kita. Pembentuk kita adalah Yesus Kristus yang adalah Tuhan itu sendiri. Ketika dia memuji kita, itu merupakan sebuah penghargaan yang luar biasa. Maria ini bukan cuma satu kali melakukan perkara ini mendapatkan pujian daripada Tuhan. Dan dia juga pernah mengurapi kaki Yesus, mengurapi dengan urapan yang besar di Yesus. Lalu dia mendapatkan pujian bahwa apa yang diperbuatnya ini akan diingat di mana saja Injil diberitakan, karena dia melakukan untuk mengingat penguburanku. Jadi Maria memperhatikan sebuah momen, dia betul-betul memuji Yesus, dia betul-betul menghargai Yesus, dia betul-betul memberikan waktu dan mengutamakan Yesus daripada yang lainnya. Padahal di sini ada Marta. Marta lah yang mengundang Yesus, dan Marta lah yang sibuk menyediakan segala sesuatu. Tapi dalam hal ini bukan masalah Yesus tidak suka makan, bukan masalah dia tidak boleh menyediakan makanan dan repot. Tapi setidaknya ketika seseorang hadir, orang itu diperhatikan dahulu, orang itu didengarkan dahulu. Dan mungkin ada sebuah titik-titik di mana momen perkataan itu sudah lewat. Mungkin kita berkata, "Tuhan, aku minta izin ya, aku mau masakkan buat engkau, atau aku mau menyediakan segala sesuatu, aku mau bekerja kembali, beraktivitas kembali, supaya aku bisa memberikan persembahan kepada Tuhan," dan lain-lainnya. Tapi persembahan yang terutama adalah di mana kita duduk diam di kaki Tuhan, kita mendengarkannya, kita menghargainya, kita mengakuinya, dan kita memujinya. Biar itu menjadi bagian diri kita. Kita bisa melakukan kegiatan yang lain, tetapi dalam hal ini adalah di mana fokus kita, di mana pujaan hati kita. Ketika ada sang pujaan hati berada di dekat kita, mungkin kita akan memperhatikannya. Ketika Yesus adalah pujaan hati kita, bila kita fokus kepadanya, kita memperhatikan dia, kita mendengarkannya, dan kita menarik perkenanannya. Ketika Tuhan berkenan kepada kita, kita pun
juga akan mendapatkan penghargaan di matanya. Yesus, Engkau pujaan hatiku, Engkaulah penyembahanku, dan Engkaulah pengagunganku. Dan nanti pujian yang akan kita dengarkan itu adalah menggambarkan bagaimana Dia itu yang merubah kehidupan kita. Dia yang sanggup merubah. Dia yang menjadikan kita yang tidak berarti menjadi berarti. Dia yang menghargai kita. Dia yang mengubah perjalanan kehidupan kita, memberikan nilai dalam diri kita. Dan ketika Dia mengubah kita, Dia juga memberikan sebuah penghargaan. Kita disebut sebagai anak-anak Tuhan. Kita dilayakkan untuk masuk dalam kerajaan-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah. Jadikan
jadikanku indah dan semakin indah bagimu.